Berbicara tentang gunung dan pendakian bukanlah berbicara tentang hobi semata. Orang-orang yang datang kembali dan kembali lagi ke gunung adalah orang-orang yang mungkin juga dirindukan oleh gunung itu sendiri. Gunung Merbabu yang selalu punya ruang tersendiri di hati kami. Setiap kali kami ingin kembali, setiap kali pula kami merasa Merbabu juga sedang merindu. Bagian yang tidak pernah kami lewatkan di setiap persiapan pendakian adalah packing bersama. Di sini kami mengecek kelengkapan peralatan, memastikan semua alat berfungsi dengan baik, membagi beban bawaan sesuai kapasitas masing-masing, mengingatkan satu sama lain jika ada yang luput hingga saling bertukar informasi yang didapat. Di momen ini jugalah kami menyatukan visi dan misi. Semua anggota tim kami harus tahu kenapa, bagaimana, dan untuk apa kami melakukan perjalanan ini. Wah, kok serius banget sih, padahal cuma mau naik gunung. Ya begitulah, biasanya komen orang yang melihat. Apalagi kalau yang melihat belum pernah naik gunung. Haha, maaf bercanda. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di channel Hey Babe Official. Nah hari ini kita udah mau berangkat nih. Mau berangkat kemana guys? Merbabu. Ke Merbabu. Kali ini kita memilih jalur pendakian via Selo yang ada di Boyolali ya. Boyolali nanti titik tepatnya itu nanti kita akan review sambil di perjalanan. Nah sekarang ini jam 8 pagi kita berangkat dari Jakarta Timur tepatnya. Nanti ikutin terus perjalanan kita akan review sepanjang jalan. Terus apalagi review ini nggak, makanan di rest area nggak? Makanan paling utama. Oke, yuk guys, bye. Bukan kali pertama kita ke Gunung Merbabu. Nah tahun lalu itu kita udah ke Merbabu via Tekelan. Kali ini kita memilih jalur lewat Selo. Jadi Tekelan dan Selo itu letaknya berseberangan. Kalau Tekelan itu dari sisi sebelah utara, nah kalau jalur Selo itu adalah sisi sebelah selatannya. Yang mana which is view-nya itu udah pasti berbeda banget guys. Kalau Tekelan itu kan Sindoro Sumbing ya kalau dari utara. Nah dari selatannya itu adalah Gunung Merapi. Namun secara umum sih kontur tanahnya sih sama. Namun Selo itu jarak pendakiannya lebih pendek, terus terkenal juga jalur yang paling landai ya. Selebihnya nanti kita lihat setelah kita berjalan. Jadi tim kita itu komposisinya itu udah pas banget. Dimulai dari pra perjalanan, aku yang riset, jadi pokoknya aku yang persiapan semuanya. Terus begitu dari perjalanan, Mas Ucan yang nyetir ya kan. Terus Ardi sama Bang Awal nih tidur. Terus tapi nanti begitu pendakian, Bang Ardi sama Bang Awal ini kerja keras kan, mereka ngangkat yang paling berat, diriin tenda sampai rubuhin tenda lagi. Nah kalau Bien dari awal sampai akhir ya udah begini aja terus. Setelah perdebatan panjang, jadi karena kita ini terdiri dari beberapa suku, ras,
Akhirnya kita memutuskan untuk makan makanan khas kita, yaitu KFC. Oh ya, ini di 49 ya? rest area berapa sih? Pokoknya Semarang. 429 Semarang. Ini kata Mbak Kiki, KFC ini makanan khas Semarang. Apa betul Mbak? Apa? Ini KFC? Makanan khas Semarang? Iya. Bukan salah lu. KFC adalah makanan khas rest area. Iya. Soalnya Jadi yang udah pasti-pasti. jadi daripada mendingan. Daripada kegocek. Oke, lanjut jalan lagi. Tidak lama meneruskan perjalanan, kemudian kami exit di pintu tol Salatiga. Dari sini perkiraan waktu untuk sampai di base camp itu sekitar 1 jam menurut Google Maps. Namun saran kami jangan mengandalkan Google Maps 100%. Lebih baik sesekali bertanya pada warga yang dijumpai. Kami sudah coba lakukan beberapa kali dan hasilnya lebih valid guys dibandingkan dengan mengandalkan Maps. Nah, sekarang kita udah sampai di kampung base camp pendakian Gunung Merbabu via Selo. Jadi begitu memasuki area kampung base campnya itu, kanan kiri semuanya rumah-rumah warga dimanfaatkan untuk menjadi base camp. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk malam ini menginap di base camp Kang Sena. Ini lokasinya itu yang paling tinggi, hanya berjarak sekitar beberapa meter aja, mungkin 10 meter di pos registrasinya. Nah, sekedar info tambahan bahwa di pendakian Gunung Merbabu via Selo ini jam pendakian itu hanya dibuka pagi hari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi tidak diperkenankan untuk pendakian malam ya. Sebetulnya jam 4 itu juga udah malam juga sih. Namun untuk base campnya sendiri itu open 24 jam. Oke, sekarang ini waktunya jam 18. Sekarang aku mau bantu-bantu untuk turunin barang juga dan langsung beristirahat. Sudah beres semuanya, tadi kita sudah makan malam, terus kita juga sudah repacking ringan, kita cek-cek lagi perbekalan makanan, juga obat-obatan yang akan dibawa untuk pendakian besok. Nah, rencananya besok itu kita akan memulai pendakian sepagi mungkin, begitu pos registrasi dibuka jam 8 pagi, kita maunya sudah langsung siap. Sekarang kita semuanya udah habis mandi. Oh ya guys, suhu di sekitar base camp ini sudah mencapai 17 derajat. Tadi kita ukur di luar ya, jadi sudah lumayan dingin. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini, kalian pastikan ya mempersiapkan baju yang hangat untuk menginap. Oke, sekarang kita mau tidur dan sampai jumpa besok pagi. Melaporkan dari base camp pendakian Merbabu via Selo, pagi ini cuaca sangat cerah. Semoga nanti sampai dengan perjalanan kita sampai di tempat camp juga cerah ya. Nah, ini sekarang jam 8 kurang 15 menit lagi.
Kita udah siap-siap semuanya, udah habis mandi. Terus sekarang kita mau makan pagi, sarapan dulu. Setelah ini kita langsung bergegas menuju ke pos registrasi untuk memulai pendakian. Pak, berangkat dulu Pak. Oke, kita sudah memulai pendakian. Jadi nanti di pos pertama itu kita akan ketemu bangunan pertama itu untuk validasi booking online. Jadi semua pendakian Merbabu via Selo ini harus melakukan booking online dulu dan tidak bisa pindah hari ataupun ganti orang ya. Jadi nanti di pos ini akan ada listnya orang-orang yang sudah booking hari ini. Kita tinggal cari nama kita di situ. Peralatan pribadi maupun logistik nanti dicatat di sini untuk jumlahnya. Baik. Semua jangan sampai kekurangan ataupun kelebihan. Masalah besok turunnya akan dicek lagi, harus benar-benar sesuai dengan naiknya. Karena takutnya nanti kalau nggak sesuai, takutnya nanti meninggal sampah di atas. Baik. Ya, jadi nanti yang untuk logistik yang diharuskan itu nanti air mineral itu minimal 1 orang 3 botol besar, karena naik sini tidak ada sumber mata air, takutnya kekurangan, itu kan lebih bahaya. Kalau untuk logistik pasti secukupnya ya. Untuk ini nanti pengecekan KTP itu nanti di loket 2. Baik ya. Oke. Kalau ini aku jelasin aja nggak apa-apa. Oh, ini tisu basah biasa lah. Iya, nggak ada. Terus jadi yang ini itu peraturan seputar denda. Ya. Nah, apabila mbaknya kelebihan ataupun kekurangan, itu nanti dendanya bukan berupa uang. Iya. Kelebihan apa maksudnya, Mas? Maksudnya kelebihan sampah. Jadi sampah itu harus sesuai di istilahnya checklist ini, listnya ini. Kelebihan ya bagus dong, Mas. Berarti ngambilin sampah orang. Kalau sebagian petugas sih diperbolehkan, tapi sebagian enggak. Cari aman aja. Siap. Nggak usah diambil. Nggak mungkin juga Mas capek. Bener. Nah, untuk dendanya itu berupa trash bag. Jadi per item yang hilang itu nanti dihitung 5 lembar trash bag. Oke. Siap. Souvenir olahraga dari channel YouTube kita ya Mas ya. Pakai buat ngopi ya Mas. Oke, siap. Makasih ya Mbak ya. Ya. Jadi untuk jalur sini ya Mas ya Mbak. Ini ada patok KM, itu buat tanda ya. Siap. Jadi nanti dari sini sampai puncak itu ada 52 patok KM. 52. Kalau sampai pos Sabana 1 itu sampai 37 patok KM. 37 Sabana 1. Iya. Sabana 2 masih bisa camp kan? Sabana 2 bisa, tapi anginnya kencang ya di sana ya. Oh gitu. Saya saranin di Sabana 1 aja, di Sabana 1 sunrise dapat, sunset dapat. Kalau Sabana 1 ke Summit berapa jam, Mbak? Sabana 1 ke Summit standar itu 2 jam. Oh, 2 jam ya. Oke, hati-hati ya. Siap, Pak. Makasih banyak Pak. Menikmati pendakian Merbabu, yang penting jaga kekompakan dan utamakan keselamatan. Siap. Sini kami pinjami gelang RFID, gelang jangan sampai hilang, karena kalau gelang hilang di sini tertera 50.000 untuk pengambilan identitas ini. Sudah, tinggal berangkat, hati-hati. Ya. Ini
adalah pos yang terakhir. Pos terakhir itu kita akan meninggalkan identitas kita di sini yang akan ditukar dengan RFID. Ini adalah gelang RFID, gelang tracker yang akan memantau posisi kita. Gelang ini nanti akan otomatis terscan ketika kita sudah melewati pos 4. Seperti itu. Dan perlu diketahui juga buat kalian, nanti kalau misalkan pendaki-pendaki yang dari luar kota, gelang ini besok harinya ditukarkan kembali dengan identitas kita. Itu batas maksimalnya adalah jam 4 sore. Jadi kalau kalian turun lewat dari jam 4 sore, maka identitasnya bisa diambil di keesokan harinya lagi. Seperti itu. Oke. Setelah dari pos ini kita udah siap untuk memulai pendakian di HM0. Kayaknya RFID-nya merek Garmin juga deh. Cuaks. BNB. Live. Perjalanan dari titik awal pendakian dari HM0 menuju ke pos 1 ini aku baru berjalan beberapa menit saja, sekitar 10 menit. Treknya didominasi dengan tanah kering ya, karena beberapa hari juga tidak turun hujan, jadi kontur tanahnya kering, cenderung berdebu, namun treknya rapih ya, cukup rapi. Oke, lanjut lagi yuk. Kembali mendaki setelah 7 bulan istirahat itu rasanya senang sekali, juga engap sekali. Hehe. Untungnya selama istirahat mendaki kami tetap rajin berolahraga meski ringan. Pendakian gunung itu bukan seperti sekedar jalan-jalan di tempat wisata berbayar. Pendakian itu adalah sebuah petualangan yang penuh resiko dan kamu harus bertanggung jawab hampir 90% dari total resiko itu. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 1, namanya pos 1 Dok Malang. Ini sekitar 1 jam 15 menit berjalan dari titik HM0 tadi. Ini situasinya saat ini ramai pendaki ya, meskipun hari ini di weekdays. Tuh. Oke, kita istirahat sebentar sambil minum, kita memenuhi hidrasi dulu, habis itu kita lanjut ke pos 2. Seperti namanya jalur pendakian selo, jadi jalurnya itu banyak yang slow. Pendakian Merbabu via Selo ini bisa dibilang adalah jalur yang paling populer di antara jalur lainnya. Ada juga yang mengatakan jalur Selo ini yang paling cocok untuk pemula. Tunggu sampai akhir video dan lanjutlah kalian nonton di part 2-nya nanti. Barulah kalian simpulkan sendiri deh, apa iya jalur Selo ini benar-benar cocok untuk pemula. Oh ya, sepanjang jalur Selo ini tidak ada mata air sama sekali ya. Jadi benar-benar pastikan perbekalan air kalian cukup sampai dengan hari kedua summit ke puncak hingga turun kembali sampai di base camp. Sekarang kita ada di posisi di pos 2 Pandean. Ini sekitar ketinggian 2400. Tadi kita memakan waktu berjalan dari pos 1 itu sekitar 1 jam
20 menit karena tadi ada sempat beberapa berhenti dan kontur tanahnya sedikit berdebu, jadi membuat sedikit terhambat ya. Kita nggak bisa cepat-cepat karena takut bikin debu makin berdebu. Oke, di sini kita rencananya mau berhenti, mau makan siang. Aku discuss ke tim dulu deh. Guys, gimana? Mau makan siang di sini? Walah, Mas Ucan, ini kayak udah setengah perjalanan mimpi nih. Oke, yuk. Gimana, kameramen? Mas Bian, kita mau makan di sini. Merekam. Anda merekam saya. Makan siang di sini? Makan siang, Mbak. Oke. Baiklah, mari kita makan siang. Selesai istirahat tadi lumayan lama ya. Tadi kita makan siang, terus udah sholat juga, ada tidur juga sebentar. Dan bad news guys, ternyata Ucan badannya demam. Jadi tadi kita tambah lagi waktu istirahatnya. Untungnya ini posisi di pos 2 dan tinggal beberapa menit lagi di pos 3. Jadi rencananya nanti kita akan pecah jadi 2 tim. Aku sama kameramen akan jalan lebih pelan karena ini ngebarengin Ucan yang lagi sakit, dan Ardi juga awal lebih dulu sampai di Sabana untuk mendirikan tenda. Nah, ini melewati pos 2. Treknya semakin berdebu, kering banget, berdebu dan menanjak ya. Jadi penting banget buat kalian bawa buff ataupun masker. Sudah sampai di pos 3, jarak pos 2 ke pos 3 ini tidak terlalu jauh ya. Tadi berjalan sekitar 30 menit saja. Namun memang tidak ada trek yang landai sama sekali, jadi nanjak terus. Ini areanya lumayan luas, seperti ini. Namun letaknya pos 3 ini sedikit lebih rendah, jadi dia dikelilingi perbukitan gitu. Mungkin kalau untuk camp emergency sih oke, tapi kalau misalkan masih ada waktu sih better naik sedikit lagi ke area Sabana 1. Tidak salah ketika di video sebelumnya tahun lalu saya menyebut merbabu mengandung candu. Nyatanya memang seperti itu yang saya rasakan. Setiap tahunnya merbabu selalu masuk dalam daftar gunung yang saya kunjungi. Dan juga gunung yang tak pernah berhenti selalu saya puji. Pendakian sore itu bukanlah pendakian yang mudah bagi kami. Namun bukan juga pendakian tersulit yang pernah kami alami. Beruntungnya hingga sore menjelang matahari masih dengan lantang menemani, membuat rasa lelah dan letih itu seperti tidak pernah ada. Yang ada hanyalah rasa puji dan syukur bahwa semesta mendukung langkah ini.
tiba di pos 4 Sabana 1 ini di ketinggian 2700. Jarak dari pos 3 sampai dengan ke pos 4 ini sebetulnya secara jarak tidak terlalu jauh, namun sangat vertikal ya tanjakannya. Aduhai. Jadi tadi kita menempuh waktu 45 menit. Di sini juga tadi ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda di area ini. Namun sepertinya untuk kita masih mau berjalan sedikit ke atas untuk mencari spot lainnya. Nah, ini area kita mendirikan tenda. Ini Awal dan Ardi sudah datang terlebih dahulu dan mengeset tenda. Guys, berhasil ya guys. Tas dulu. Berhasil. Ucan udah masuk tenda, udah aman? Bang Awal, terima kasih. Bien, terima kasih. Yuk, mari kita istirahat. Nah, ini tenda aku, ini tenda tim cowok. Oke. Mas, gimana? Udah mendingan belum? Masih dingin? Banget. Ya udah, di sini masuk tenda ya, makan, minum obat. Berarti besok kalau belum sembuh ikut summit? Enggak. Persiapan buat makan malam. Kali ini yang bertugas masak adalah Bang Awal sama Mas Ardi nih. Karena kebetulan tadi pas habis di tenda terus beres-beres bersih-bersih, tiba-tiba aku kedinginan karena emang ini suhunya tadi kita cek itu di 14 derajat ya. Kayaknya semakin malam nanti semakin turun. Terus Mas Ucan juga tadi dia sempat demam tadi di pos 3 ya. Nah, ini dia lagi istirahat, kita pakein emergency blanket, tapi so far semuanya aman, udah dikasih penurun panas juga. Jadi nanti plannya adalah setelah makan malam terus kita langsung istirahat karena nanti besok kita mau bangun jam 5 pagi untuk summit. Selain dari diskusi tentang kondisi Ucan yang masih juga demam, tak banyak yang kami bicarakan malam itu. Baiklah, mari istirahat. Semoga esok pagi semuanya membaik. Sampai jumpa di part 2.